Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ibadah akan kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. So
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi mujizat, pagi perkenanan Tuhan, pagi anugerah, pagi di mana Tuhan melawat umatnya. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun untuk semua keluarga besar Rock Dover dimanapun berada, bahkan onsite, online. Tuhan berkati. Dan bahkan semua orang yang ada bersama-sama dengan kami untuk melihat dan mengikuti, bahkan mengalami firman Tuhan yang hidup itu. Datanglah kiranya anugerah dan pertolongan-Mu kepada setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus, terima kasih. Luputkan kami dari segala bentuk maut, malapetaka, bahkan intimidasi. Tuhan selamatkan kami. Dan kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang olehnya kami terima kesembuhan, berkat, anugerah, keselamatan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Olehnya kami memiliki iman dan kami hidup di dalamnya. Dan Engkau dipermuliakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Baik, pagi ini melanjutkan seri pembahasan kita dari Wahyu 21 ayat yang ke-8. Hari ini kita bahas tentang orang-orang pembunuh. Siapa mereka ini dan apakah mereka bakalan bisa ke surga atau tidak? Ini semua kembali kepada keputusan pribadi mereka. Nah, kata orang-orang pembunuh ini diambil dari kata Ibrani yaitu poneus. Nah, tentunya itu berbicara tentang pelaku. Ya, oke, mari kita bicara dari pertama dulu. Slide pertama dikatakan, nah di dalam bahasa Inggris itu dipakai kata murderer itu, artinya seorang yang memiliki akal sehatnya. Perhatikan kata ini, seorang yang memiliki akal sehatnya secara tidak sah membunuh manusia dengan kedengkian yang direncanakan. Jadi dasarnya itu benci, dengki, sehingga melahirkan pembunuhan. Ya, oke. Nah, sebagai satu contoh itu Kain. Nah, orang-orang seperti ini kalau mereka tidak lahir baru, mereka tidak akan mencicipi yang namanya anugerah keselamatan dan surga itu sendiri. Ya, lihat. Kain melakukan pembunuhan pertama di dalam Alkitab ya. Itu pun pembunuhan itu terjadi antara adik kakak, saudara ya, brother ya. Suatu kehancuran atas gambar ini sekaligus juga suatu penghinaan yang memalukan terhadap Tuhan. Kenapa saya pakai kata itu memalukan terhadap Tuhan? Karena kalau saudara baca Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 8, sebelum tindakan pembunuhan itu terjadi, Tuhan sudah datang di tengah perjalanan itu. Ya, nah, ingat baik kenapa saya ada katakan situ suatu kehancuran atas gambar ini. Gambar yang saya maksud itu Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 28. Nah, di mana dikatakan bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Jadi seorang pembunuh bukan cuma secara fisik nantinya. Kita akan lihat ini pelan-pelan. Nah, kenapa kita perlu belajar dari Wah? Kenapa kita perlu belajar Wahyu 21 ayat yang ke-8 ini? Supaya saudara pun dan saya mengerti bahwa spirit ini sedang berlangsung di dalam gereja, organisasi, kemasyarakatan, bahkan dalam keluarga pun spirit-spirit semacam ini bakalan muncul dan ada. Dan kita nggak bisa pungkiri itu, dan dia akan ada di sekitar saudara. Ya, nah, kita lihat ini pelan-pelan. Dikatakan Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 8 dikatakan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, terjemahan lainnya bilang, kenapa you marah? Marah yang tidak terkontrol melahirkan kejahatan baru. Nah, tiba-tiba Kain memukul Habel. Ini pertamanya diajak dulu, kita pergi ke padang yuk. Lalu di tengah perjalanan dipukullah Habel dan lalu membunuh dia.
Lalu kemudian kita dapati darah Habil berteriak kepada Tuhan. Dan kita tahu darah Habil berteriak pembalasan, 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 pembalasan. Nah di sisi lain, darah Yesus tertumpah berteriak mercy, mercy, belas kasihan, pengampunan, pengampunan, pengampunan. Jadi siapa saja yang meletakkan tangan kepada manusia dalam hal ini membunuh, waktu darahnya jatuh, tertumpah, tanah tidak menghasilkan hal yang baik bagi kita. Nanti kita belajar pelan-pelan. Nah, coba pelan-pelan. Next, coba lihat. Nah, ini dalam konteks perjanjian lama dulu kita belajar ini. Pembunuhan yang tidak disengaja bukanlah pembunuhan. Bisa dimengerti? Dia ulang ya. Pembunuhan yang tidak disengaja bukanlah pembunuhan. Ada beberapa konteks perjanjian lama. Pertama, kita bahas tuh dari Keluaran 21 dulu. Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Nah, di dalam Keluaran 21 ayat 12 sampai 13 dikatakan, siapapun yang menyerang seseorang dan membunuhnya pasti akan dihukum mati. Ya toh? Nah, namun jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi Tuhan membiarkannya terjadi, dia harus melarikan diri ke tempat yang akan ditentukan. Artinya ini, yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja. Jadi pembunuhan yang tidak disengaja bukanlah pembunuhan. Selalu ingat itu. Nah, sebagai satu contoh lagi, pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri atau membela rumah seseorang bukanlah pembunuhan. Contoh, kalau pencuri masuk di dalam rumah, ini Taurat ngomong ini, perjanjian lama. Jadi kalau pencuri masuk, ambil bagian kamu dan kamu dapati dia, dan kamu tonjok dia, dan kamu pukul dia, dan kamu matikan dia di situ, itu bukan termasuk pembunuhan. Bisa dimengerti? Karena kamu selamatkan rumahmu, kamu selamatkan aset kamu. Nah, lalu yang ketiga, pembunuhan yang dilakukan dalam upaya menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah bukanlah pembunuhan. Bisa dimengerti? Kalau saudara gini, lihat ada orang yang mau serang seseorang, lalu saudara selamatkan orang yang diserang itu. Dengan cara apa? Membunuh orang ini. Selamatkan. Itu tidak termasuk pembunuhan. Nah, contoh Musa. Waktu Musa mendapati mandor-mandor Mesir pukul salah satu orang Israel, Musa bangkit menolong budak Israel dan membunuh mandor-mandor Mesir. Lalu kemudian kita dapati Musa lari, kan? Lari, lalu kemudian Tuhan panggil dia untuk selamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan tidak melihat Musa sebagai pembunuh. Orang Mesir lihat dia sebagai pembunuh, tapi Tuhan tidak melihat dia sebagai pembunuh. Kenapa? Karena dia membela, menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Contoh lagi, Abraham. Abraham selamatkan Lot. Abraham selamatkan Lot. Nah, kok bisa? Abraham dibilang bapak beriman, tapi dia selamatkan Lot dengan cara apa? Karena Lot ditawan oleh bangsa sekitar. Lalu Abraham kirim sekian ratus pasukan untuk selamatkan Lot. Nah, kalau selamatkan Lot berarti ada korban. Ada yang dibunuh. Tapi Abraham tidak terbilang sebagai orang pembunuh. Nah, ini perjanjian lama. Nanti kita lihat perjanjian baru. Pelan-pelan Bapak Ibu. Next dia. Pertanyaannya, bagaimana dengan aborsi? Amerika, bagaimana? Bagaimana dengan beberapa negara yang melegalkan aborsi? Nah, Kejadian 1:26-28 sampai 28 dikatakan, kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Bakal kita masuk dari bakal anak Tuhan desain kamu. Tapi
melegalkan aborsi. Nah, pertanyaannya, apakah beberapa orang melegalkan aborsi berdasarkan konsep pemahaman mereka gini, bahwa mereka bukan bayi, tapi gumpalan jaringan, gumpalan daging. Sama dengan Anda pergi ke market basket beli itu, beef atau apa daging. Cuma segitu, bukan manusia. Kamu bisa bayangin betapa dunia sekarang bikin rusak semuanya. Sementara dalam konteks dan sisi lain kita tahu bahwa ketika Tuhan ada di dalam kandungan Maria, waktu Maria mengunjungi Elisabet, ayah dari Yohanes ibu dari Yohanes Pembaptis, begitu Maria memberikan salam kepada Elisabet, salam, hai Elisabet, anak di dalam kandungan Elisabet bergejolak, bersukacita, menari. Dibilang cuma gumpalan daging dan jaringan. Coba saudara lihat, manusia kehilangan akal sehat. Kalau dosa sudah menguasai, kehilangan akal sehat. Apakah kita hanya gumpalan daging atau kita manusia? Nah, mereka ingin perempuan tapi laki-laki yang datang. Artinya gini, aborsi. Lepaskan saja itu bayi, gugurkan dia. Yang gue pingin tuh anak laki-laki, kenapa muncul perempuan? Yang saya pingin tuh anak perempuan, kenapa muncul laki-laki? Aborsi. Gue tidak mau terima. Coba saudara lihat itu. Beberapa kemudian mengungkapkan alasan lagi. Kata dokter, anak ini akan lahir cacat. Itu kata dokter, tapi tidak kata penciptamu. Gugurkan dia, dilegalkan. Sementara kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang lahir tanpa kaki dan tangan, bagaimana mereka survive sampai hari ini dan mereka jadi berkat bagi banyak orang. Sementara ada yang masih apa tuh, kayak saraf-saraf nggak berfungsi, tapi begitu keluar tidak seperti yang dikatakan dokter. Kemudian kita coba ambil jalan pintas dengan menyetujui apa kata dokter. Oke, dia punya pengetahuan, teknologi semakin canggih. Tapi berapa banyak yang kita dapati terjadi kesalahan. Saya punya teman pendeta di Ambon. Dokter bilang anak you laki-laki. Anakmu perempuan. Anak kamu perempuan. Saudara tahu gak? Suami istri ini udah beli semua pakaian baby khusus perempuan. Begitu anaknya brojol, laki-laki keluar. Makanya saya mau bilang ke saudara, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam dunia ini yang Anda dan saya tidak bisa mengerti apa sih agenda Tuhan. Kita justru lebih menaruh percaya. Betul, saya sangat meyakini pengetahuan seseorang karena mereka belajar, mereka tekuni ilmu kedokteran itu. Saya respect semua sama terhadap dokter dan sebagainya. Tapi please, ada sisi-sisi lain di mana pengetahuanmu tidak bisa menjawab imanmu. Karena kadang-kadang imanmu melihat jauh melampaui apa yang kamu lihat di pandangan mata. Makanya saya mau kasih tahu saudara, ada beberapa hamba Tuhan dan beberapa penglihatan dan orang-orang yang diizinkan Tuhan mengunjungi sorga. Lalu kemudian mereka balik lagi dan mereka menceritakan semua bayi-bayi aborsi. Mereka sudah jadi besar, artinya jadi pribadi besar 30 tahun sekitar itu. Kebanyakan penglihatan itu di usia 30 tahun. Tapi kemudian ada diperizinkan untuk melihat bayi-bayi aborsi itu. Lalu kemudian dikatakan begini, itu bayi-bayi berteriak, aku diaborsi sama perempuan ini, ibu yang mengaborsi aku. Ini suami, ini bapakku, dia mengaborsi aku, dia tidak menginginkan aku. Saudara bisa bayangkan, itu makanan ada, saudara. Karena ada beberapa kesaksian ketika orang-orang dibawa kunjungan ke surga, lalu mereka menyaksikan hal itu, situasi-situasi seperti itu. Nah, itulah saudara yang diberkati Tuhan.
Nah kemudian kita lihat lagi, bunuh diri. Kalau aborsi ini ada topik lain lagi, kita bisa bedah itu lebih jauh lagi. Ada beberapa kasus yang perlu. Nah, tapi kita ambil garis umumnya saja. Nah, bunuh diri. Bagaimana dengan bunuh diri? Itu kan pembunuhan terhadap diri sendiri. Nah, Amsal 3 ayat 5 di mana? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, orang bunuh diri ini karena berpikir begini, tekanan berat, ekonomi semakin berat, tanggungan makin berat, habisin aja. Maka itu jangan bersandar kepada dirimu sendiri, pengertianmu sendiri. Kamu pikir dengan kamu bunuh diri, kamu bisa luput dari semua yang tadi itu, tanggungan-tanggungan ekonomi tadi itu, masalah-masalah yang lain tadi itu. Jangan, saudara. Nah, pertanyaan ini, apakah jemaat Rock Dover ada yang mau bunuh diri? Enggak dong. Saya perlu kasih ingat Bapak Ibu semua. Situasi ke depan ini makan rumit. Nah, berapa banyak orang sekarang mulai berpikir bagaimana menyelesaikan dirinya sendiri. Nah, lihat. Raja Saul mati bunuh diri. Terjadi peperangan. Dia menjatuhkan dirinya di mana? Di pedangnya sendiri. Senjata yang harusnya bunuh musuh, pakai untuk bunuh diri sendiri. Yudas selesai jual Yesus. Dia pergi gantung diri, bunuh diri. Kita tidak tahu tujuan hidup manusia kita ini. Dan mengakhiri hidup sendiri adalah menetapkan kebijaksanaan manusia lebih tinggi dari kebijaksanaan Tuhan. Artinya gini, kalau kamu bunuh diri, kalau manusia bunuh diri, itu sama dengan manusia menempatkan bahwa saya lebih bijaksana daripada Tuhan. Keputusan dan jalan-jalan Tuhan itu gak ada sama sekali mempengaruhi saya. Keputusan saya inilah yang penting. Makanya Amsal katakan, jangan sandar pada pengertian dirimu, tapi kenali Tuhanmu dengan segenap hati. Berapa banyak orang bunuh diri karena putus pacar, coba. Aneh kan? Emang sudah gak ada lagi laki-laki dan perempuan yang bisa mendampingi hidup dengan begitu baik, sampai kita harus mengakhiri hidupnya, mengakhiri hidup diri sendiri. Coba saudara. Saudara, ini semua ada di Amerika, ada di semua dunia ini. Ini spirit ini ada semua. Nah, coba lihat, next slide. Perang. Bagaimana dengan perang? Perang tidak diinginkan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki peperangan. Bagaimana dengan tentara di medan perang? Apakah diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan atas pembunuhan? Mereka melakukan kehendak Tuhan. Ditunjuk oleh Tuhan untuk melindungi sebuah negara. Roma 13. Ya. Roma 13 bilang ini. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau kamu jahat, kamu speeding, ditangkap polisi, bayar tiket, ya memang pemerintah. Gitu. Dia jaga itu. Untuk apa? Mengamankan saudara, mengamankan wilayah ini. Karena speedingnya kamu itu bisa berakibat fatal buat orang lain, bisa menimbulkan kematian bagi orang lain, bukan cuma untuk Anda. Gitu. Coba lihat. Mereka melakukan kehendak Tuhan, ya jelas. Kalau peperangan itu bela negara, bukan? Negara kita diserang. Kita harus lindungi masyarakat kita. Itu tujuan tentara dibangun. Tujuan negara melindungi warga negaranya. Itu. Jadi kalau terjadi pembunuhan, ya itu udah perang. Menjaga wilayah teritorial. Hukuman mati begitu juga. Hukuman mati apakah? Hukuman mati itu apakah pemerintah pembunuh? No, tadi saya katakan begitu. Roma 13 ayat 4 toh. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, untuk kebaikan dalam bentuk apa? Ngatur administrasi, kamu bisa menikmati fasilitas umum, kendaraan, jalan, gedung, apalagi itu, taman, listrik, air. Itu kan fasilitas-fasilitas umum yang dimana Tuhan mendistribusikan kebaikan Tuhan lewat pemerintah.
dia urus warga negaranya untuk dapatkan fasilitas yang terbaik, kan begitu. Nah, kemudian pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau kamu bikin nakal ya kamu masuk pengadilan dong, court gitu. Itu wajar karena kamu buat, harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu buat. Nah, kita pelan-pelan. Ya. Ini kasus-kasus ini sedang terjadi ini. Nah, kemudian hukuman mati. Presiden kasih ini bla bla bla, hukum bla bla bla. Loh, mereka tuh hamba Allah. Kalau mereka sudah putuskan ya sudah, dijalani. Nah, maksudnya kenapa saya mesti bicara ini buat saudara? Artinya kita kan tidak perlu harus ada di situasi ini, bukan? Hai Bapak Ibu, karena kita hidup benar dengan Tuhan. Kita tidak harus ada dalam situasi aborsi, bunuh diri, apalagi itu, perang, hukuman mati, kan nggak perlu. Nah, next, coba lihat. Orang Yahudi membunuh Yesus sudah dari awal dari hati. Sebelum mereka tindakan, itu sudah hati tercemar. Coba lihat. Kisah Rasul 3 ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Jadi sebenarnya orang Yahudi, nah begini dulu saya jelaskan dulu. Sebenarnya tidak semua orang Yahudi yang menyalibkan Yesus ya. Yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang di bagian selatan. Ada bagian utara dan bagian selatan. Nah, utara ini mewakili daerah Samaria, Galilea, dan sebagainya. Nah, yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi di bagian selatan, Yudea. Mereka ini yang menyalibkan Yesus. Makanya 12 murid Yesus mayoritas lahir dari orang-orang sekitar Galilea. Petrus dan teman-teman semua orang Galilea. Nah, hanya Yudas Iskariot yang hianati Yesus itu datang dari Israel bagian selatan. Ingat, kenapa terbagi dua? Waktu kepemimpinan Raja Salomo, ya wadai saya kasih tunjuk peta itu ya. Nah, kayaknya ada di sini peta itu. Kalau saudara lihat di sini toh, ini bagian selatan. Bagian utara. Galilea. Ini bagian selatan. Jadi yang menyalibkan Yesus itu orang-orang bagian selatan di sini. Yehuda, Yudea itu. Di atas itu Samaria, Israel Utara. Nah, karena di zaman kepemimpinan Salomo, mereka terbagi dua. Utara dan selatan. Nah, yang menyalibkan Yesus itu bagian selatan. Yang jual Yesus pun bagian selatan, Yudas Iskariot. Makanya kalau saya bilang orang Yahudi di situ, yang saya maksud itu orang di bagian selatan, ya. Orang Yahudi membunuh Yesus sudah dari dalam hati. Buktinya dari mana mereka bunuh Yesus? Pilihan mereka. Lihat, Kisah Rasul 7 ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Ini pembelaan Stefanus sebelum dirajam dengan batu. Ia berkhotbah dulu, menjelaskan kematiannya disaksikan oleh Saulus, yang kemudian kita tahu dia mengikuti jalan Tuhan, dan Tuhan angkat Paulus menjadi alat pilihan Tuhan. Nah, kembali ke sini dikatakan gitu. Tetapi Kisah Rasul 3 ayat 14, tetapi kamu telah menolak yang kudus. Yang dimaksud itu adalah Yesus. Yang menolak yang kudus dan benar,
serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Coba next lihat, mungkin saya taruh ayat itu. Ya, belum. Coba balik lagi deh. Ya, balik. Ya, kembali ke sini. No, satu lagi saya. Ya, sini. Nah, Kisah Rasul 3 ayat 14. Dari ayat ini kita dapati bahwa masih ingat waktu Yesus berhadapan dengan Pilatus. Ya kan? Waktu berhadapan dengan Pilatus sebelum penyaliban Pilatus, lalu Pilatus bilang, "Oke, ada 2 orang. Kamu mau pilih siapa yang saya harus bebaskan?" Lalu mereka berkata begini, "Lepaskanlah Yesus Barabas." Jadi ada 2 orang, Yesus Barabas dan Yesus Kristus. You mau pilih yang mana? Nah, mayoritas orang berkata bahwa yang hadir hari itu, mereka sepakat dengan para imam besar Yahudi pada waktu itu, lepaskanlah Yesus Barabas. Siapa Yesus Barabas? Pemberontak, pembunuh, penyamun. Mereka, makanya dipakai ini, sebagai hadiahmu. Justru kamu seorang pembunuh, sebagai hadiahmu. Jadi mereka menginginkan pembunuhan. Mereka ingin pembunuh yang bebas. Bukan Yesusnya. Mereka ingin pembunuhnya. Itu saudara. Pembunuhan belum terjadi. Artinya mereka bunuh Yesus belum terjadi. Tapi pembunuhan itu sudah terjadi di dalam. Sudah terjadi di dalam. Oke. Next, coba saudara lihat. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Di ayat yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mulai dari mana? Amarah, kebencian, sakit hati, iri hati. Nggak ada orang yang senang-senang diam-diam langsung bunuh orang, enggak. Tapi karena ada dasar di dalam dia, gitu. Ada akar, penyebab di dalam dia yang membuat dia melahirkan tindakan pembunuhan. Sama dengan Kain, bukan? Dan seperti itu. Nah, saya akan kasih contoh beberapa. Coba lihat. Beberapa dari kita mungkin berkata, aku tidak pernah membunuh siapapun, Pak Pendeta. Emang Pak Pendeta Fedi pernah membunuh orang? Enggak. Tapi mari kita cek hati kita. Saya juga cek hati saya. Apakah saya pernah bunuh orang? Mungkin Anda dan saya tidak bunuh secara fisik. Tapi kita bisa bunuh orang berdasarkan perkataan kita, dengan perkataan kita. Kita bisa bunuh orang dengan cara kita dan sikap kita. Saya belajar banyak untuk situasi ini. Coba saudara lihat, next lihat. Tentang pembunuhan, Yesus memberikan sudut pandang yang berbeda. Artinya Yesus sedang bicara bahwa bukan cuma melahirkan tindakan manusia mati. Kamu bunuh dia secara fisik. Bukan cuma itu. Tapi ada sisi lain yang lebih parah dari sekedar pembunuhan secara fisik. Itu yang dibilang gini. Mati sebagai martir itu gampang dan mudah. Artinya gini, kalau orang lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba orang datang, mati. Selesai. Tapi hidup sebagai martir itu susah, bos. Kenapa? Orang maki-maki kamu, orang hujat kamu, orang bully kamu, orang gosipin kamu, kamu tetap belajar diam. Oh ya, puji Tuhan, terima kasih. Tapi kalau dia lewat di depan pintu kamu, kapan orang ini mati ya? Bisa dimengerti. Kapan dia ditabrak mobil ya? Kalau boleh, ini udah musim hujan nih. Kapan dia tergelincir, dia mati. Kapan kaki tangannya patah? Ini black ice lagi banyak ini. Kapan dia mati? Begitu kamu dengar kaki patah karena black ice, puji Tuhan.
Saudara, masalah kamu tidak bunuh secara fisik, tapi pikiranmu merekayasa. Dan ingat, waktu pikiranmu merekayasa, kemungkinan terbesar dia melahirkan tindakan 100%, sama seperti Kain. Sebelum Kain muncul, Tuhan sudah datang di tengah perjalanan. Kain, kamu mau ajak saudaramu kemana? Oh enggak Tuhan, kita mau piknik doang. Kemana? Hampton Inn. Buat apa? Mandi-mandi doang. Tapi, no. Kenapa hatimu marah? Makanya saya bilang, kekristenan itu agama hati. Kerjaannya cuma tiap hari kita bunuh keinginan-keinginan kita. Kerjaannya cuma bunuh hati kita yang gak beres. Kita gak pernah bunuh orang. Kita gak pernah bunuh orang. Tapi kamu lihat orang baik pun, kemungkinan besar dia pernah bunuh orang dengan perkataan. Apalagi orang seperti saya, pendeta. Khotbah keras, dianggap pendeta membunuh karakter orang. Padahal memang pendeta juga tidak catat kamu punya perkataan dosa toh. Michael tadi begini, Loren begini, Pak Surya, Pak Arnold, Elsa, gitu. Kamu masih nggak catat. Coba lihat. Coba lihat. Yesus berkata, jika kamu membenci seseorang di dalam hatimu, maka kamu telah melakukan pembunuhan di dalam hatimu. Jadi levelnya tinggi banget. Jadi sudah bukan lagi lewat tindakan, tapi masih di dalam pun itu sudah pembunuhan. Oke. Yesus sedang berbicara tentang pembunuhan batiniah. Cukup membenci seseorang sehingga kamu ingin melihat mereka mati. Seperti tadi saya bilang, kapan anak ini dia jatuh patah-patah kaki. Saudara bisa cek hati saudara waktu saudara nonton film. Apalagi kalau artis yang aktor yang kamu suka banget, sayang dia banget, waduh keren banget. Waduh, kenapa dia mati? Aduh, mestinya sutradara kau mesti bunuh dia sana, bunuh dia. Coba. Kita selalu lebih pintar dari sutradara, ngatur-ngatur. Makanya saya bilang pemain lebih pintar daripada, penonton lebih pintar dari pemain. Kita nggak tahu banyak dengan hidup ini. Ini soal batiniah. Makanya saya bilang ke saudara, saya setiap hari harus belajar membunuh keinginan saya. Berikut, Yesus memberimu kemenangan, terimalah dia. Dia mengambil kebencianmu dan ganti dengan cinta. Itu aja. Bagaimana bentuknya Pak Pendeta? Terima Yesus. Bertobat, lahir baru, cinta Tuhan. Itu mudah. Tapi Pak Pendeta, sewaktu-waktu saya bisa benci, saya bisa marah, sakit hati dengan orang. Itu wajar karena kamu masih daging. Tapi yang gak wajar kalau kamu simpan merenung sambil makan, sambil bilang, kapan dia mati? Saudara ke toilet, kapan dia mati? Kapan dia mati? Itu yang salah. Coba, next lihat. Jika persahabatan ukurannya apa kepunyaan kita, satu waktu kita tidak punya, maka kita akan ditinggalkan. Bisa dimengerti? Persahabatan dibangun berdasarkan materi, gak tahan lama. Gak tahan lama. Tapi kepersahabatan harus dibangun dengan cinta dan pengampunan. Sama gitu. Untuk kamu tidak masuk di dalam yang namanya proses pembunuhan seperti kebencian, iri hati, sakit hati dan sebagainya, Anda perlu membangun persahabatan, bangun jembatan satu dengan yang lain. Dengan bentuk apa? Kasih. Dengan nafsu mengambil dan menguntungkan dirinya. Sementara kasih menguntungkan kedua belah pihak. Di situ untung, di sini untung. Di sana bahagia, sini bahagia. Di sana sukacita, di sini sukacita. Itu. Tapi kalau nafsu merugikan sebelah pihak dan menguntungkan pihak yang lain, itu nafsu. Persahabatan itu penting. Cinta pengampunan itu penting. Makanya saya bilang kalau ada orang yang menyakiti hatimu, belajar mengampuni.
mengampuni. Tidak mudah memang. Pengampunan datang, itu waktu kamu lepaskan pengampunan, itu menunjukkan tentang kualitas hati. Sama dengan Kain dan Habel. Modelnya kayak begitu, Bapak Ibu. Coba suruh lihat lagi. Kalau bagaimana dengan pelayanan? Pelayanan kita juga ukurannya apa yang harus kita dapat. Kamu melayani untungnya apa nih? Kalau kamu bekerja, untungnya pasti digaji, kan begitu. Kamu melayani untungnya apa ini? Sama dengan saya melayani, saya berkhotbah, untungnya apa ini? Nah, maka satu saat jika apa yang kita inginkan tidak sesuai dalam pelayanan, maka kita akan meninggalkan pelayanan. Cek kita masing-masing. Makanya melayani itu kualitas hati. Waktu kamu punya kualitas hati, kamu memberi pun dengan kapasitas hati. Jadi hati ketemu hati. Ya bunga-bunga di mana-mana dong, betul? Itu. Nah, jadilah tulus dan penuh kasih, maka kita akan bahagia dalam kehidupan kita. Selalu ingat, ketulusan dan kasih itu mahal. Tidak semua orang percaya, iya, tapi belum tentu tulus. Banyak orang percaya. Coba saudara keluar dari sini, tanya, "You percaya Tuhan?" Percaya, tapi belum tentu tulus. Kalau saudara datang ke rumah sakit, saya berdoa ya, percaya Tuhan, percaya. Kenapa dia bilang percaya dan mau didoakan? Karena dia takut mati. Dia takut mati, belum tulus itu. Coba tanya gini, kalau dia lagi kaya benar-benar kaya, tanya, takut Tuhan, cinta Tuhan? Belum tentu, bos. Belum tentu. Duit masih banyak, tapi kalau dia dalam tekanan hidup, problem, baru dia bilang, cinta Tuhan. Ya saya mesti sungguh-sungguh cinta Tuhan. Coba lihat, manusia itu kadang-kadang perlu dapat pukulan-pukulan, sentil-sentil sedikit dari Tuhan. Tujuannya apa? Bukan untuk membunuh, tapi mengembalikan kamu kepada jalan Tuhan. Sekali lagi, ketulusan dan kasih itu mahal. Nggak gampang. Tidak semua orang punya ini, Bapak Ibu. Padahal dia punya di dalam, tapi dia tidak mau manifestasikan itu. Yang dia tunjukin apa? Kebencian. Next, coba lihat. Orang Yahudi menolak Yesus. Seperti tadi saya katakan, orang Yahudi menolak Yesus di hadapan Pilatus dan meminta Yesus Barabas sebagai hadiah. Kisah Rasul 3 itu yang tadi kita baca. Kamu tolak yang kudus dan yang benar, tapi kamu minta pembunuh sebagai hadiah. Siapa? Barabas. Matius 27 ayat 16-17. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Nama sama loh, Yesus Barabas. Satunya Yesus Kristus, satunya Yesus Barabas. Nama boleh sama, tapi kelakuan beda. Karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Nah, coba lihat. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita semua adalah Barabas. Semua kita ini kalau Tuhan gak rubah kita Barabas semua. Kita pembunuh semua. Termasuk saya juga yang bicara. Kita semua pembunuh. Ingat baik, Yesus bicara tentang apa? Batinia, bukan cuma fisik. Bukan cuma batinia, bos. Saya kasih satu contoh. Pembunuhan yang disengaja itu Daud. Makanya Tuhan marah banget, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Samuel 11. Saudara baca di 2 Samuel 11. Ayat 14 dan 17. Tetapi Uria berkata kepada Daud. 2 Samuel 11 ayat 14, sorry. Paginya Daud menulis surat
Saudara baca 2 Samuel 11 ayat 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Jadi Uria membawa surat kematiannya sendiri. Itu disengaja. Makanya Tuhan marah. Ayat 15 dibilang itu. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Itu isi surat. Coba bisa bayang. Ada orang yang bisa kasih surat mati. Itu dibawa oleh dia sendiri. Surat kematian. Ini Daud nakal. Kenapa Daud bikin begini? Karena dia sudah mengambil istri Uria Batsyeba itu. Sudah tidur dengan dia. Makanya pikirannya jahat. Oke. Sudah saya kasih tahu saudara. 17. Ketika orang-orang kota ini, pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud. Juga Uria orang Het itu mati. Kabarlah sampai kepada Daud. Selama beberapa saat kemudian Daud berkata, ambil istrinya tinggal di istana. Sebelum itu Nathan datang kepada Daud dan memberikan firman Tuhan seperti ini. Nathan bilang begini, you tahu, you telah jahat di hadapan Tuhan. Kamu melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan? 2 hal ini yang terjadi ketika Daud melakukan pembunuhan yang disengaja ini. Apa? Yang pertama, pedang tidak beranjak dari keturunanmu selama-lamanya. Wow. Dan yang kedua, anak yang kamu dapatkan dengan Batsyeba, hasil perselingkuhan itu, persinahan itu, mati dan mati. Ayat 14 dan 18 Tuhan sudah ngomong kepada Nabi Nathan, beritahu kepada Daud, beritahu. Dikatakan begini di ayat yang ke-14, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi korbannya apa? Anak. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu kemudian didapati pada ayat 18, pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Saudara, saya mau kasih ingat Bapak Ibu semua di tempat ini. Kalau ada orang yang sakiti kamu, belajar diam dan tenang. Nggak usah bicara di sosial media. Nggak usah kutuk-kutuk orang, nggak usah. Belajar diam dan tenang. Ini Daud nakal, saudara. Kenapa? Dia tulis surat. Itu disengaja pembunuhan ini. Lalu kita tahu dari mana lagi? Kasus pertama yang tadi saya kasih tahu, Kain tadi. Kain. Itu contoh lagi Kain. Kain yang terjadi apa lagi? 1 Yohanes 3 ayat 12. Ini mengerikan. 1 Yohanes 3. Saya baca buat saudara. 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya
ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Beda. Mulai dari mana? Dalam. Kalau hatimu beres, apa saja yang kamu lakukan pasti beres. Itu saja. Makanya saya bilang, jagalah hatimu. Alkitab berkata begini, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari sanalah kehidupan itu mengalir. Tuhan memberkati kita semua. Dan ingat baik, mari kita bertobat sama-sama. Termasuk saya. Waktu saya pede, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau perkataan saya banyak membunuh orang. Ampuni saya kalau tindakan saya, perilaku saya, tingkah laku saya membunuh sekian banyak orang. Mungkin tidak secara fisik, tapi perkataan kita bisa bunuh. Makanya Alkitab bilang tadi, coba deh kembali ke, coba next, habis ya. Oke, coba deh kembali ke slide berikut. Ya, terus satu lagi. Stop. Balik. Ya, coba lihat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan dengan mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam apa? Kata itu, neraka. Ini dari mulut siapa? Yesus. Seperti tadi saya katakan, 12 kata Gehenna di Alkitab Perjanjian Baru, 11 diantaranya keluar dari mulut Yesus. Dan Yesus berbicara tentang neraka lebih banyak dari bicara tentang kasih dan sorga. Perkataan Gehenna keluar dari Yesus 11 kali. Dalam Perjanjian Baru 12 kali ditulis. Dan 11 diucapkan oleh Yesus. Saudara, saya mau kasih ingat. Neraka itu ada. Sorga nyata, ya. Neraka juga nyata. Seperti khotbah pertama dari seri ini, saya sudah bahas itu. Bahwa kalau kita bicara tentang neraka ada dan tidak, kematian itu adalah bukti bahwa neraka itu ada. Tuhan tolong kita semua. Ingat baik, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah datang kehidupan itu. Melayani dengan hatimu, hidupilah Yesus dengan hatimu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak. Tuhan tolong kami loh. Biarlah tangan kasih setia Tuhan turun bagi setiap kami. Aku perkatakan mujizat Bapa. Aku perkatakan hati Tuhan turun atas setiap kami. Ampuni kami jika kami pernah menyakiti orang lain, bahkan membunuh karakter orang lain dengan perkataan kami, dengan sikap kami. Kami bukan bunuh orang secara fisik, mungkin. Tapi hari ini, jika engkau mendapati kami dibunuh oleh orang lain dengan perkataannya, atau kami membunuh orang lain dengan perkataan, ampuni kami. Tuhan tolong kami, bersihkan kami. Roh Kudus, kuduskan kami. Layakkan kami dari waktu ke waktu untuk terus ada dalam hadirat Allah dan menikmati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebentar Tuhan kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati, kuduskan pemberian kami. Kami mau menabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan Tuhan lipat gandakan menurut kehendak dan maksud. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. King.
Bukalah kedua tangan saudara dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kami diperhadapkan dengan pilihan Barabas atau Kristus, Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Dan kiranya semua kami yang hadir on-site, online, kami memiliki pilihan Yesus Kristus yang kami terima. Tuhan Yesus, bersihkan batiniah kami. Ampuni segala bentuk kebencian, iri hati, sakit hati, dendam, amarah. Tuhan ambil semuanya. Tuhan Yesus, gantilah dengan berkat-Mu, yaitu anugerah, pengampunan, kasih, dan pengharapan. Ganti itu bagi kami, Bapa. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari. Di minggu depan maksudnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita menari.